Jadi nanti Bapak dan Ibu yang hadir di ruangan ini atau yang nonton YouTube, setelah nonton YouTube atau setelah keluar dari ruangan ini, hindari batin. Tahu batin? Lunas. Dari mana? Nggak boleh. Itu udah ngelawan suhu. Nggak boleh. Maksud suhunya dilawan. Kecuali kalau ibu pakai Robicon, ibu boleh ngomong gitu. Orang ibu masih pakai Pajero, pakai Fortuner, masa Robicon dilawan. Jadi jangan ngomong begini keluar dari ruangan itu. Apa saya bisa? Nggak boleh. Pasti bisa. Iya. Apa iya? Nggak boleh. Pasti iya. Nggak ada apa iya. Banyak Bu, kalau kita keluar dari ruangan, kita sesama pasangan nih kita ngomong, ya lunas dari mana ya? Tinggal 9 hari lagi ya. Kata Pak Haji 9 hari lagi hajat kita terkabul. Dibahas. Nggak bisa bos. Pada saat Mas Abi sama saya sama Mas Mbak Lisa itu privat sama saya di Starbucks Aeon Mall, terus di depannya Starbucks privat, itu saya hanya bilang sama Mbak Lisa sama Mas Abi, bisa gak coba kamu seneng-seneng di mobil gembira? Gue gak tahu gimana caranya, yuk atur aja. Karena hampir 100% bukan gak terkabul ya, yang bikin hajatnya lemot, kita suka nanya sama pasangan kita, atau kita suka nanya sama diri kita sendiri, apa iya tinggal 9 hari lagi? Gak bisa kok apa iya, pasti iya. Sebenarnya saya ngomong-ngomong gini, apa iya, apa iya. Saya nyindir yang ada di ruangan sini. Yang kesindir aja, yang mesem-mesem. Tepuk tangan dong. Yang gak kesindir mah gak bakal mesem-mesem. Gak boleh, pasti iya. Pasti iya. Kita nih Pak, jangan bilang Bapak dan Ibu baru sekali loh privat. Saya sama Mas Abi privatnya udah berkali-kali di Hotel Alana. Betul? Betul. Di Hotel Alana. Kita berapa kali di Hotel Alana. Terus kita privat lagi di Aeon Mall Sentul. Udah berapa kali. Nah, Bapak dan Ibu yang mau privat, jangan mikirin biaya privat. Semuanya yang nanggung saya. Wasilahnya saya. Yang nanggung sebenarnya Allah. Wasilahnya saya. Saya dibisik-bisik, bayar Ji, bayar. Dia kan mau privat nggak ada uang, ya saya bayar. Ini kok Bapak dan Ibu nunggu punya duit dulu baru privat. Jangan, harus cepat, karena biar cepat terkabul. Bedanya apa sih Ji, privat sama nggak privat? Kalau privat kita khusus cuman berdua aja atau bertiga aja. Jadi kita ngomongnya nggak diburu-buru. Kalau begini nih kita privat nih. Yang lain kan nunggu, lama bener nih, lama bener. Nah, kalau kita di kayak tadi kita nih di Aeon Mall Sentul, nggak ada yang ganggu bertiga. Notaris, orang BSD, notaris satu lagi, Mbak Santi yang punya usaha cover bed sama itu ngobrol enak bertiga, tuh santai ngobrol. Pulangnya mau tahu? Saya sangonin tuh 500.000 satu orang. Mungkin nonton kali tuh notaris ya. Notaris sampai bingung. Kok saya disangoni? Ya iyalah kan ibu janjian sama orang banyak. Setiap perjanjian kan ada, setiap janji waktu kan ada duit tuh. Tanda tangan notaris kan duit. Nah ini saya kasih nih 500.000. Saya kasih. Sama saya kasih centong lagi. Kok Pak Ji tahu aku mau minta centong? Saya bawain. Nah maksud saya, Bapak hari ini tanya sampai detil. Ini kesempatan. Ada Mas Abi. Kita biasa Pak kalau ketemu, saya kadang minta tolong Mas Abi. Mas Abi, kita bisa gak ketemu? Ini ada tamu saya nih. Udah privat tapi dia tetap pengen ketemu Mas Abi. Saya bisa ketemu di restoran Padang Garuda di Kelapa Gading. Padahal saya habis dari Alana, lanjut ke Kelapa Gading. Dari Kelapa Gading kita balik lagi
ke Plaza Indonesia. Kayak tadi saya di Plaza Indonesia. Di Plaza Indonesia muter-muter dari di Sari Ratu pindah lagi ke La Moda. Wow, saya bilang ada Pak Hengki. Ji, lu ada di mana? Ada di Plaza Indonesia. Nanti kita ada di sini. Ada ini. Jadi intinya gini Pak. Mumpung Bapak dan Ibu ada, Mbak Sabi, Mbak Lisa, tanyanya yang kritis. Kayak Bapak ini, yang kritis. Sayang, karena ini kan pelakunya. Pelakunya dalam arti yang mengalami. Kalau saya kan enggak. Nah, coba nanya yang kritis. Ada lagi pertanyaan? Bos. Saya Pak Haji. Udah kejawab belum pertanyaannya? Udah kejawab Pak Haji. Oke. Cuman saya kepengen. Mic yang satu lagi mana? Oh iya, sini Bu, pinjam. Pegang. Saya maunya saya juga pasti kayak Mas Abi gitu. Iya, begitu. Tapi saya tinggal nyamain warna kulit dulu aja bentar. Tapi saya kepengen minta ijazah dari Pak Haji. Pasti. Saya kepengen privat dengan Pak Haji sama Mas Iya, Abi. nanti lo atur waktu. Insya Allah. Iya, japri saya, Ya. Pak Haji, kapan ini ada waktu gitu. Ini juga begitu ya. Kita privat nggak sekali loh bos. Untuk cair 200 miliar. Lebih dari 5 kali. Lebih. Masa sekali privat langsung cair, gue nggak setuju. Gila lu, ntar bisa pasien gue banyak banget dong. Ulang-ulang aja, namanya proses. Ada lagi? Saya merasa benar kata Mas Abi tadi. Kalau kita punya peluang ke depan, berhasil atau tidaknya, kalau memang tidak ada dukungan kayak Pak Haji, suhengnya lah gitu dalam bahasa ininya, kemungkinan memang sulit Mas Abi. Benar kata Mas Abi. Saya memang banyak peluang Pak Haji, memang benar banyak peluang, baik dari luar maupun dari dalam negeri, di bidang di bidang hasil bumi sama kontrak-kontrak. Saya juga ngejalanin jual beli tanah Pak Haji juga. Sekarang, ya ntar meraktekin saran Mas Abi ya. Makanya praktekin ya. Saya kepengen minta dukungan dari Mas Abi. Boleh. Gimana saya bisa sukses boleh. Gitu, kayak Mas Abi gitu. Boleh. Semua praktekin ya. Jalanin. Yuk, nomor 2. Yang kedua, pertanyaannya apa? Ke Mas Abi sama Mbak Lisa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sarif Hidayat, Ciomas Bogor, Pak Haji. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya untuk yang greget nanyanya. Mas Abi. Satu pertanyaan atau beberapa pertanyaan. Satu aja. Dua ya, dua Pak Haji. Satu. Kan kontolo 1. Dan kecuali kontolo 2 baru 2. Waktu dari permasalahan Mas Abi yang dihadapi sampai goalnya punya uang atau di situ ada modal, itu berapa waktu lamanya? 2 bulan. 2 bulan, subhanallah ya. Bos, kita sepakat ya. 1 hajat, 1 ijab, 1 pertanyaan, 1 hajat, biar greget. Jangan 5 pertanyaan. 1 aja, jadi kayak tadi tuh 2 bulan termotivasi. Kalau Mas Abi 2 bulan, kenapa gua nggak sebulan? Iya Pak. Nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda, Amin. warna kulit beda. Gitu. Karena gini Pak panjangnya Haji, kontol beda. Karena gini Pak Haji, saya dari Papua sebetulnya baru pulang 2 hari, pengen dari kemarin. Dari Papua. Saya tinggal di Ciomas sama istri. Pulang dari Papua itu sebulan setelah melihat dari YouTube Pak Haji. Di Papua ngapain bos? Saya mau bayar hutang dengan cara nyetir Pak Haji. Tadinya saya ikut bisnis sama dengan cara investor ngasih Pak Haji. Dana 200 juta sama 4 orang kita jalanin gagal. Sampai yang kedua kali kita. Lo tahu gak gagal kenapa? Ini berlaku semua. Iya, Pak Haji. Karena pada saat dia nyerahin 200 juta, ngarepnya sama orang itu. Harusnya ngarepnya sama Allah. Lu ngarepnya sama orang itu. Iya, Pak Haji. Mas Abi, kenapa dia bisa duitnya banyak, kaya raya tajir melintir? Karena yang nolongin dia ini, dia nggak tahu apakah itu yang nolongin. Karena orang itu mukanya nggak enak, kelakuannya nggak enak, sehingga dia nggak nyangka bahwa itu yang nolong. Malah dia yang nolong, betul? Tepuk tangan dong. Lu tuh ngarep, kebanyakan tuh kita ngarep ikut tender biar menang.
ikut investasi, naruh duit 200 juta, nyekolahin sertifikat rumah ke Bank Ina, Bank Penin. Nah, disekolahin dapat 200 juta. Terus dia taruh duitnya ke temennya, pengadaan alat rumah sakit, ngarepin hasilnya, ketipu. Iya, Pak Haji, itu Pak. Kedua Akhirnya kalinya. yang lunasin utangnya siapa? Suaminya, gobloknya istrinya. Makanya kalau bisa bapak dan ibu anaknya jangan satu ya. Kalau anaknya satu biasanya istrinya agak dibohongin masuk ke jerah, jangan. Jadi ibu paksain bapak jangan ngarep sama si A, harus sama Allah. Ada lagi? Ya itu satu. Yang kedua Pak Haji, sampai ke sini pengen ketemu Pak Haji privat sama ijazah Pak Haji. Boleh, nanti lo atur waktu aja. Amin. Terima kasih. Yuk nomor 3. Terima kasih Pak Haji. Nomor 3, pertanyaan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Saman dari Wonosobo, Jawa Tengah, Pak Haji. Wonosobo, pertanyaan apa? Wonosobo. Saya hanya kepingin jadi orang kaya di Wonosobo. Mohon bantuan Mas Abi sama mohon sabda Pak Haji. Itu aja Pak Haji, terima kasih. Tapi muka kayak lo emang bisa. Kata Pak Haji, pasti. Atas iya. dukungan Pak Haji. Iya, Pengen Mas jadi Adi. Jawab Juragan pelan-pelan. Salak, Mas Nanti Haji. dibantu Mbak Lisa. Apa pertanyaannya Wonosobo? pengen kaya raya jadi juragan salak. Terima kasih. Juragan Salak. Ya Pak Haji. Coba bos bantu jawab bos. Ntar gue bantu. Pak, itu di luar kapasitas saya Pak. Saya hanya testimoni apa yang saya lakukan. Iya, jadi bapak dan ibu nanyanya yang diterangin Mas Abi, jangan Pak Haji gue pengen kaya raya. Mas Abi nanyanya ke gue, bukan nanya ke dia. Ntar gue jawab. Yang keempat, pertanyaan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Saya Dadang Sutrisno dari Majalengka, Jawa Barat. Pertanyaannya apa ke Mas Abi? Pertanyaannya Sama Mbak ke Lisa. Mas Abi dan Mbak Lisa, ilmu RDI apa yang sampai saat ini masih dilaksanakan oleh Mas Abi dan Mbak Lisa? Saya bergerak saya punya perusahaan kontraktor. Sekarang ada 3 lokasi, 3 proyek. Saya ingin sama maju seperti Mas Abi. Saya juga punya cita-cita ingin. Ini tasnya siapa? Tasnya siapa? HP-nya bunyi tuh. Udah Saya dicari-cari juga sama ingin. debt collector. Saya punya target harus bisa ya paling tidak sama dengan Mas Abi untuk per bulan. Saya juga ingin cita-cita dan harus dan pasti saya minta 10 miliar. Cuman saya ingin tahu apa yang saat ini Mas Abi dan Mbak Lisa yang laksanakan ilmu RDI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, jawab. Yang saya masih lakukan, yang pertama undang anak yatim ke rumah. Itu diijazahkan sama Pak Haji 18 orang. Karena kan Mas Abi nyari yatim kurung nggak ada di sekitar itu. Mas Abi nyari yatim, anak yatim yang udah berangkat umroh nggak ada di sekitar itu. Mas Abi nyari yatim tahajud nggak ada. Makanya saya bilang, Mas Abi, kan lo hajatnya ekstrim, per bulan 10 miliar. Bisa gak lo jangan undang anak yatim luar dulu? Lo undang dulu yatim yang ekstrim, yatim kurung, yatim umroh, yatim tahajud. Biar lo cepat 10 miliar. Karena kalau yatim yang di sekitar kita kan umum, sholat nggak mau, lari-lari, tahajud belum pernah ngerti, umroh belum berangkat, boro-boro yatim kurung. Itu yatim di sekitar kita, ya memang harus kita santunin. Tapi ntar setelah kita udah duitnya banyak, jadi kita bagi dong. Kayak emang kewajiban kita kan, itu tanggung jawab kita. Tapi karena kita lagi kritis, cari yang spesial. Yatim kurung, yatim umroh, yatim tahajud. Ya udah, pakai yatimnya Pak Haji boleh gak? Boleh. Nah, pakai yatim kita. Jadi tiap hari anak yatim doain, ngaminin hajatnya Mas Abi sama Mbak Lisa. Tiap hari. Karena kita nggak tahu terkabulnya hari apa, tanggal berapa, kita nggak tahu. Undang terus aja tiap hari. Nah, dia undang lah.
Hari ini cair, tanggal segini cair, terus sampai hari ini. Gitu. Jadi kita nggak tahu bos. Yatim di sekitar kita mah tetap kita pakai. Tapi ya porsinya kecil lah. Kita utamain yang spesial. Ibarat kita ini lagi penyakit kuping. Mesti dokternya THT. Nggak bisa sakit kuping ke dokter umum, nggak bisa. Apalagi ke UGD, nggak bisa. Nah kalau yatim di sekitar kita itu ibaratnya dokter umum atau dokter UGD. Tapi bapak dan ibu cari yatim yang kayak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yatim apa? Yatim kurung. Pada saat bapaknya meninggal dia masih dalam perut ibunya. Manjur. Kita ada 87 anak. Pakai aja, bayar gak? Ya enggak lah, gratis. Kalau saya mau sedekah, ya boleh langsung aja. Itu bos. Lanjut. Nah, yang kedua itu pakai celana dalam kebalik kok. Yang ketiga colet kepala kontol. Kalau kontol tuh wajib nyolek bos. Sama di mulut. Ya. Ke mulut lo. Menurut manut kan tergantung kita mau ngadepin siapa gitu. Kita mau punya hajat apa. Selama itu apa yang diucapin? Pinjem mic-nya. Yang nanya siapa? Dia dulu. Ntar. Lanjut. Terus colek meki. Meki itu gak? Tahu. Alat kelamin istri. Terus mandi pandan. Mandi pandan biar wangi. Bawaannya kalau orang undang kita, bawaannya orang pengen ngasih PO aja, ngasih order aja. Lanjut. Terus sedekah makanan favorit. Nah, apa makanan favoritnya bapak-bapak dan ibu-ibu? Nah, berapa satu porsi makan jengkol? Taruhlah 13.000. 13.000 kali 500 anak yatim kali 12. Lanjut. Terus apa yang dilakukan dengan RDAI? Contoh nih, kemarin kandang kuda Pak Haji kebakar, ya kan? Pak Haji butuh besi. Saya langsung tawarkan, Pak Haji, saya mau sedekah. Alhamdulillah saya dapat proyek yang 14,5 miliar. Tepuk tangan dong. Ya, itu ingat ya Pak Haji? Yang di tempat wakaf. Ya. Akhirnya ada proyek datang, itu saya menang lelang. Nah, apalagi? Nah itu kan kamu, aku enggak. Ya, sholat badiah qobliyah jangan bolong, sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong, maksain. Seperti kita maksain ke Allah juga. Terkabul Allah minggu ini, terkabul, kita maksain. Karena sedekah tuh tolak bala, ngerinya sedekahnya kita udah mancing rezekinya, balanya masuk. Jadi sedekah tuh sebagai tolak bala. Banyak pak, proyek udah depan mata nggak deal. Orang janjiin duit ratusan miliar nggak deal. Karena sedekahnya kurang mumpunin. Yang mau masuk misalkan 100 miliar. Masa sedekahnya 10 juta. Sesuai gak? Ya enggak lah. Minimal 50 juta lah. Minimal 100 juta. Kan yang mau masuk 100 miliar. Kita ini kadang kurang nendang. Uang yang mau masuk 100 juta. Kita sedekahnya 100 juta. 100 miliar. Sedekahnya 100 juta. Ya nggak nendang lah. Nah, tambahin jadi 200 juta gitu bos. Mantes-mantesin sedekah namanya. Mantes-mantesin. Kayak kita mau kondangan aja di gedung. Maksud kita nggak pakai batik. Nah, batik deh. Walaupun batik yang udah lama. Batik gitu. Ada lagi?